Oke, makasih. Makasih Kak Awi dan kawan-kawan. Perkenalkan Septi, manajer SEO di IDN Times. Septi akan jadi ditemani oleh Stella ya, Sep ya? Setelahnya masih gereja kan ternyata Mbak, biar Oh aku gitu, sendiri oke. aja. Oke, berarti nanti untuk teman-teman yang akan bertanya terkait dengan SEO, boleh di chat box atau raise hand ya teman-teman ya. Terima kasih, silakan Sep. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini perempuan-perempuan hebat semua ya Mbak Umi. Kayak aku bersyukur banget, kayak terima kasih banget udah di-invite buat ngisi di acara FJPI ini. Nah, hari ini kita mau belajar bareng-bareng sih, lebih tepatnya untuk mengulik tentang SEO gitu kan. Kalau aku juga dari awal tuh sebelumnya kerjanya di Bukalapak sebagai SEO juga, lalu di IDN Times itu mulai dari nol banget gitu untuk belajar ini gitu. Jadi belajar SEO ya sampai dari SEO spesialis sampai sekarang di IDN Times gitu. Nah, ini aku udah share, udah kelihatan belum ya, Mbak? Udah share screen, udah kelihatan? Udah kelihatan. Oke, nah kemarin udah dikontak sama Mbak Umi untuk kayak saya mau nggak sharing di SEO di FJPI. Wah, aku mau banget Mbak gitu kan. Boleh kapan aja gitu. Nah, ini aku mau kasih beberapa tips and trick kali ya untuk SEO, dan itu SEO apa sih kok tiba-tiba ada gitu di dunia digital ini gitu kan. Terus udah gitu aku juga mau share tentang gimana caranya meningkatkan performa website gitu ya untuk kan apalagi di sini banyak banget tadi yang punya website, terus portal berita juga dan lain-lain. Nah, ini salah satu source traffic yang sangat boleh diperhitungkan gitu. Jadi SEO ini salah satu source traffic yang sangat diperhitungkan di dunia digital, di media online ya khususnya gitu. Nah, perkenalkan, nama aku Septi Riani, bisa dipanggil Septi. Saat ini dipercaya sebagai SEO Manager IDN Times. Terus ini LinkedIn aku dan ada Instagram aku juga di sini. Next, ini kita hari ini belajar untuk mengenai SEO, khususnya untuk performa website, agar website kita tuh banyak trafficnya gitu. Nggak cuma pas breaking news aja, tapi daily-nya bisa tetap banyak gitu. Gimana sih caranya gitu. Nah, ini aku akan jelaskan gitu. Nah, kalau ditanya apa itu SEO, ya kalau secara harfiahnya SEO itu sebuah teknik ya untuk membuat sebuah website muncul di halaman pertama pencarian Google dengan pencarian sebuah kata kunci tertentu secara gratis dan tidak berbayar. Nah, di sini beda ya sama ads atau iklan. Biasanya kan kita punya budget 50 juta, orang harus ke website kita ya dengan keyword skincare Korea misalnya. Ketika itu habis ya udah hilang gitu kan, budgetnya habis, diklik banyak orang, habis ya udah hilang gitu duitnya, atau enggak websitenya juga hilang dari pencarian pertama Google gitu. Nah, itu berbeda dengan SEO. Ketika kita mengoptimasi terus, dia akan stay tetap di peringkat pertama dengan keyword yang kita mau apa gitu. Nah, ini sih ketika aku tadi bilang apapun, gimana caranya dengan keyword apapun website kita tuh ada di paling atas pencarian Google. Nah, ini sering banget nih Mbak Uni bilang ke aku, Sep, yang ini kok nggak ada di peringkat pertama gitu ya, untuk breaking news apalagi gitu. Ini ya, tolong dioptimasi agar di peringkat pertama gitu. Nah, caranya seperti apa? Nah, itu agak tricky dan agak panjang dan jelimet. Nah, hari ini aku mau sharing yang light aja, jadi kayak nggak terlalu pusing baik dari off page-nya, on page-nya dan lain-lain. Ini atau secara teknikal, jadi aku akan sharing yang perlu di highlight tuh apa sih secara kita sebagai editor misalnya kayak gitu. Ini sih salah satu keyword yang muncul di peringkat atas Google, wisata kuliner Bandung, ini IDN Times. Nah, ini salah satu ketika orang cari wisata kuliner Bandung, IDN Times yang ada di paling atas gitu kan. Nah, probabilitas orang ngeklik di peringkat pertama itu kan lebih gede ya dibandingkan kita harus ada di peringkat sini gitu kan. Nah, ini sebagai SEO spesialis tugasnya adalah ya harus
mau nggak mau harus optimis, harus ada di peringkat pertama Google gitu. Jadi harus paling atas gitu. Dan juga tulisannya juga eye-catching untuk meta title-nya, meta description-nya, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini bedanya Google Ads sama Google Organic ya, SEO. Kalau Ads itu dia di atasnya ada kotak box ad kayak gini, ada tulisannya. Nah, ini yang SEO, dia nggak ada ad box-nya sama sekali. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya di Google Ads ini, dia kan, misalnya nih, aku IDN Times punya budget 50 juta, aku mau naikin keyword wisata Bandung, detik ini harus ada di peringkat 1, tapi yang cari itu orang Bandung aja, terus udah gitu orang Jakarta aja, umur 25 sampai 34 dan lain-lain. Jadi dia targeted ya, targeted audience gitu. Jadi ketika kita yang ada di Jakarta, terus umurnya 25 sampai 35 misalnya, terus cari wisata Bandung, pasti akan mencetnya yang ini, ngekliknya yang ini gitu. Nah, once ketika budgetnya dia habis, dia bakal hilang nih, nggak akan stay lagi di sini gitu kan. Beda nih sama SEO yang ada di bawah, dia nggak ada pakai budget, cukup anak SEO yang untuk optimasi supaya dia ada di peringkat pertama gitu. Nah, dia stay-nya kapan aja sih Mbak, berapa lama gitu, atau enggak butuh berapa lama untuk stay di peringkat pertama. Nah, masing-masing portal website gitu ya, dia itu beda-beda. Misalnya kalau IDN Times sekarang tuh cuma berapa detik untuk bisa ke indeks Google, dan caranya untuk berada di peringkat pertama, dia harus dioptimasi oleh SEO spesialisnya gitu. Nah, pasti nggak sih untuk ada di peringkat pertama dengan SEO gitu? Nah, itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama, kompetitor kita itu siapa? Terus lebih cepat mana untuk ngusung misalnya kalau ada breaking news ya, lebih cepat mana untuk nge-create artikelnya, gitu, itu mempengaruhi juga. Lalu backlink-nya, orang yang ngasih backlink ke kita atau ngasih link ke kita yang menjadikan kita source itu berapa banyak, apakah sama gitu. Jadi banyak hal yang menentukan berapa lama kita bisa stay di peringkat pertama dan berapa lama untuk mendapatkan peringkat pertama gitu sih. Jadi nggak ujuk-ujuk kayak aku maunya di peringkat pertama gitu, detik ini gitu, nggak bisa sih. Jadi dia butuh beberapa waktu untuk menggapai atau berada di peringkat pertama gitu. Tapi beda dengan breaking news. Kalau breaking news kita butuh cepet-cepetan kan ya, user juga nyarinya harus cepat gitu. Nah, jadi hal pertama yang harus kita ketahui kalau breaking news itu yang harus kita lakukan ya adalah kecepatan sih, focus and speed gitu kalau di IDN gitu. Terus, nah apa sih kelebihan SEO apa aja? Yang pertama free traffic tentunya. Tadi kan kalau ads dia pakai bayar. Kalau SEO ini cukup dengan artikel, konten, lalu seorang SEO spesialisnya ya yang dibayar yang di sini. SEO spesialisnya akan optimasi baik secara on page, off page, terus udah gitu teknikalnya juga, baik secara kita kerjasama nggak cuma sama editorial, tapi kita biasanya kerjasama juga sama engineer-nya. Misalnya ada bugs, terus ada page load-nya lama, dan lain-lain, kita bisa kerjasama dengan engineer. Tapi untuk kontennya, terus topiknya, dan lain-lain, kita bisa bekerja sama dengan editorial gitu. Lalu yang kedua bisa increasing brand visibility. Jadi kalau misalnya di IDN Times kan lagi banyak kanal nih ya, kanal, terus kita setiap kanalnya itu ada SEO spesialisnya misalnya. Nah, kita ada dashboard di mana misalnya aku pegang kategori beauty misalnya ya. Nah, semua keyword beauty 70% harus ada di peringkat pertama. Lalu teman saya kayak di otomotif misalnya, dia harus juga punya keyword-keyword yang harus ada di peringkat pertama juga gitu. Nah, ketika user-user cari baik dari otomotif, beauty, dan kanal-kanal lainnya, yang dilihat adalah IDN Times, terus-menerus peringkat 1 IDN Times, dan ternyata baca artikelnya bagus, berarti brand visibility-nya kan semakin naik ya gitu. Jadi penting banget gitu kalau kita
mengoptimalkan artikel kita untuk ada di peringkat pertama gitu. Terus yang ketiga juga unlimited targeted users. Kalau tadi secara ads kita kan targeted ya, jadi ada uangnya juga, targeted juga. Misalnya dari tadi mau wisata Bandung, kita targetnya cuma orang Bandung sama Jakarta umur 25 sampai 35 sukanya ini dan ini gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya SEO, dia unlimited targeted usernya, bisa dari user dari Jawa, Sumatera, dan lain-lain, umurnya juga bervariasi, dan lain-lain. Gitu. Kalau yang terakhir adalah SEO ini useful untuk long-term strategi buat traffic kita ya. Jadi kayak kalau misalnya tadi yang ads dia langsung habis, kalau yang ads dia bakal hilang once budgetnya habis. Tapi kalau misalnya SEO ini dia bakal long term selama kita bisa mengoptimasi dengan baik gitu, baik dari sisi kontennya dan juga teknikalnya gitu. Teknikal berurusan biasanya kita dengan engineer gitu. Nah, kalau misalnya ditanya apa sih fungsi SEO gitu di media online? Kak, ini menurut aku yang pertama kita bisa mengoptimasi berita yang sifatnya breaking news. Jadi kalau misalnya breaking news, mau jam berapapun SEO tuh harus yang pertama yang dilakukan kayak kalau di IDN ya biasa tag-nya apa gitu, terus udah gitu keyword yang mau di ini apa. Nah, kita juga punya SOP nih, kalau breaking news kita harus bahasnya apa aja gitu, apa sih yang biasanya dicari orang gitu. Nah, ini udah ada SOP-nya nih kalau kita ngelakuin breaking news, jadi cepat set gitu, jadi langsung kita optimasi. Jadi kalau misalnya yang belum ada, kita langsung minta ke editor, yang ini belum ada ya, ini belum ada gitu sih. Terus yang kedua, kita bisa mengoptimasi artikel yang sifatnya momentum. Kalau yang momentum ini misalnya Liverpool menang gitu ya, kita langsung optimasi artikel tersebut di saat itu juga, dan juga kita bahas tentang profil pemainnya dan lain-lain. Jadi kayak nggak cuma breaking news, tapi yang bersifat momentum juga gitu. Terus yang ketiga, ini sih yang paling penting menurut aku, karena dengan SEO kita bisa menjaga kestabilan traffic dengan berbagai evergreen keywords kita. Kalau misalnya nggak ada breaking news kan biasanya traffic kan nggak segede pas ada breaking news ya. Jadi kayak ini SEO penting banget buat menjaga kestabilan traffic gitu dengan beberapa evergreen keywords. Nah, keywords ini apa sih? Evergreen keyword tuh juga apa gitu. Nah, evergreen keyword itu lebih ke yang sifatnya banyak dicari daily ya, misalnya cara menghilangkan jerawat, atau enggak kemarin tuh cara menghilangkan jerawat, terus kayak ucapan selamat ulang tahun untuk pacar, misalnya cara bertemu dengan mertua yang seperti itu kan biasanya dicari gitu sama user-user gitu. Jadi nanti aku juga tunjukin sih beberapa contoh keyword-keyword yang banyak dicari juga, dan cara mencarinya nanti aku juga jelasin. Nah, ini beberapa artikel breaking news yang pernah aku screenshot ya. Ini ada pengarang Doraemon meninggal. Ini artikel breaking news, kita harus cepet-cepetan nih, fokus and speed lah gitu. Untuk nongkrong atau muncul di peringkat berita utama ini gitu. Terus ini juga ada beberapa artikel yang bersifat momentum, kayak ada Hari Pendidikan Nasional, kita juga udah punya dashboard-nya ya, kalau misalnya untuk setahun, yang artikel-artikel atau momen-momen apa sih yang harus kita tulis gitu, harus kita punya. Jadi once di hari 2 Mei misalnya, orang pasti cari tentang sejarahnya, terus dan lain-lain ya, dan yang momentum pada saat hari itu tuh apa aja gitu. Jadi orang pas nyari di tanggal 2 Mei, dia muncul gitu, IDN Times yang muncul gitu, karena kita udah punya nih gitu. Jadi ini kita udah ada kalendernya sendiri sih selama setahun untuk hari-hari besar gitu. Untuk yang artikel bersifat momentum ini. Lalu evergreen keyword. Nah, ini evergreen keyword adalah keyword yang biasanya atau kata kunci yang biasanya user-user cari setiap hari dan long last gitu, nggak cuma 1 bulan, 2 bulan, tapi dicarinya nggak cuma hari ini tapi minggu depan, tahun depan gitu. Misalnya aku punya pacar gitu, ucapan selamat ulang tahun untuk pacarku ya akan aku cari lagi nih tahun depan gitu.
Dan mungkin teman aku juga punya pacar, dia pasti juga cari yang kayak gini gitu, yang lebih kreatif gitu. Nah, evergreen keyword yang kayak gini nih yang sangat penting kita produksi secara masif ya, banyak ya. Dan ini nggak cuma hanya kita biarin gitu selama 2 bulan misalnya. Nah, ini kita juga lihat nih kompetitor kita apakah dia bikin baru, nge-refresh nggak sih artikelnya gitu. Nah, biasanya ketika ini turun, ini kan ada di peringkat pertama. Misalnya dia turun, kita harus tahu nih apa yang dilakukan sama kompetitor kita yang ada di peringkat pertama. Oh, ternyata listicle mereka ditambah nih gitu. Nah, aku juga berarti request nih ke editor, aku minta ini ya ditambahin listicle-nya sama refresh artikelnya biar kita bisa ngalahin kompetitor kita yang ada di peringkat pertama itu gitu. Jadi ini kalau misalnya di peringkat 1 kita udah lele dong, enggak, tapi kita harus tetap memperhatikan ya apakah keyword kita turun atau enggak. Nah, biasanya SEO spesialis itu masing-masing kanal aku punya dashboard-nya dan biasanya udah dipasang sama rank checker. Jadi kelihatan apakah dia turun atau naik gitu. Dan kita juga ada weekly ya, biasanya kita bisa lihat minggu ini yang strong dari kanal kita atau website kita itu apa aja sih gitu. Kita bisa lihat gitu. Trennya juga kita bisa lihat. Terus user yang datang itu umur berapa sih gitu, itu bisa kita lihat. Nah, nanti next-nya kita bisa produksi artikel-artikel yang relate gitu sama yang lagi tren gitu. Nah, ini sih beberapa contoh atau tipe-tipe keyword yang biasanya kita produksi ya. Ini yang pertama ada keyword abadi, biasanya ini kata kunci yang selalu digunakan orang untuk mencari informasi dan data dalam pencarian. Contohnya keyword abadi itu cara menyembuhkan sakit gigi. Kayaknya setiap orang tuh pernah merasakan ya sakit gigi gitu. Terus ada keyword musiman juga yang tadi aku bilang, keyword musiman ini biasanya sifatnya sesaat, kayak misalnya hasil skor AC Milan sama Real Madrid gitu-gitu. Nah, kalau berdasarkan panjang keyword-nya, nah ini biasanya yang kita pakai daily ya. Kalau ini kan keyword-keyword yang ini berdasarkan durasinya, kita kan udah punya dashboard-nya nih selama setahun gitu, udah ada di situ. Kecuali yang ini nih musiman. Tapi kalau misalnya berdasarkan panjang keyword-nya, ini kita biasanya pakai daily nih. Jadi kalau berdasarkan panjang keyword-nya, ada keyword yang bentuknya long tail atau kata kuncinya terdiri dari 4-6 kata. Terus ada juga yang short tail, dia biasanya cuma 1-3 kata kunci aja. Kalau misalnya aku kasih contoh, short tail itu misalnya cara menghilangkan jerawat gitu. Itu kan secara umum ya, cara menghilangkan jerawat. Pun kalau misalnya kita mau misalnya aku blogger pemula gitu, cara menghilangkan jerawat kalau kita cari itu kumparan, misalnya IDN Times atau Kompas, Detik, dan lain-lain. Sebagai blogger pemula kayak aku jiper kan, nggak mungkin ya aku bisa ngalahin mereka. Nah, caranya adalah kita bisa pakai yang long tail keyword nih teman-teman. Jadi kita bisa pakai cara menghilangkan jerawat untuk kulit berminyak misalnya gitu, atau cara menghilangkan jerawat untuk kulit kering gitu. Nah, possibility kita muncul di peringkat pertama untuk long tail keyword yang cara menghilangkan jerawat untuk kulit berminyak itu lebih besar daripada kita harus pakai yang short tail, pakai yang main keyword tadi gitu. Jadi sebagai blogger pemula kita mulainya tuh dari yang long tail sih biasanya gitu. Jadi biar kasih sinyal ke Google nih website gue tuh juga ada nih user-user yang datang ke website gitu. Meskipun sedikit tapi konsisten gitu. Nah, makanya kalau misalnya awal-awal kita produksi artikelnya yang bentuknya long tail dan banyak ya, masif dan konsisten juga. Misalnya seminggu sehari kita mau upload 3 artikel. Nah, setiap hari juga ya harus 3 artikel gitu konsisten. Lebih banyak lebih bagus, tapi kuncinya sih konsisten ya gitu. Nah, keyword research itu juga penting nih dilakukan. Jadi kita bisa menentukan nih kata kunci yang paling penting untuk website kita itu apa. Misalnya IDN Times itu user yang dibidik adalah milenial dan Gen Z misalnya. Kita bahasnya ya kalau keyword-keywordnya secara evergreen ya tentang relationship, kesehatan dan lain-lain.
Relationship tuh yang paling banyak dicari misalnya cara cara berkunjung ke calon mertua yang kayak gitu-gitu itu juga banyak yang cari ternyata gitu kan, user-user kita. Nah, kenapa sih research keyword itu penting? Yang pertama, kita bisa tahu seberapa sulit untuk meranking di page one untuk satu keyword. Misalnya tadi aku mau keyword cara melamar perempuan misalnya gitu. Ternyata yang pertama tuh Kompas, Tribun, sama Detik gitu. Nah, nanti aku cek nih dengan keyword research itu. Bisa nggak ya website IDN Times nge-beat mereka gitu, ngalahin mereka dengan cara apa? Nah, nanti kita pakai tools SEO tuh teman-teman, banyak banget gimana caranya kita ngalahin mereka dengan satu keyword tersebut gitu. Terus yang kedua, kita bisa prediksi traffic yang bisa kita dapat ketika kita perform di peringkat pertama gitu. Jadi kalau misalnya search volumenya untuk cara melamar perempuan misalnya gitu, cara melamar pacar misalnya, itu kita bisa tahu berapa sih prediksi traffic yang kita dapetin kalau misalnya keyword tersebut muncul di peringkat pertama. Kita bisa juga prediksi hal itu gitu. Terus yang ketiga, kita bisa juga ngelihat apakah konten tersebut perlu ditambah listicle atau di refresh atau enggak gitu. Misalnya kita tadi yang apa ya tadi, bentar. Nah, kalau ini nih, kalau 25 ulang tahun untuk pacar, tiba-tiba turun, ternyata yang peringkat pertama itu Kompas, tapi dengan listicle-nya 60, misalnya 60 ucapan ulang tahun untuk pacar gitu. Nah, aku bisa tahu sih gimana sih cara nge-beat si Kompas ini biar aku ada di peringkat pertama lagi gitu. Itu bisa gitu. Jadi, banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk ngelakuin atau optimasi suatu keyword agar muncul di peringkat pertama Google gitu. Nah, ini ada beberapa sih research keyword yang paling mudah yang bisa dilakukan tanpa tools yang aneh-aneh yang jelimet itu. Nah, ini yang pertama ada Google Suggestion, yang kedua ada Google Related Search, sama yang ketiga Google Trend. Nah, yang ini selalu dipakai ya, kalau di IDN juga, secara SEO spesialis juga gitu. Jadi, keyword-keyword ini yang biasanya bersifatnya fresh gitu, jadi juga dicari orang gitu, juga dicari user. Yang pertama, ini ada Google Suggestion. Misalnya ini aku ada Google Suggestion cara menghilangkan gitu misalnya. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa produksi keyword-keyword yang muncul ini teman-teman gitu. Nah, ini kenapa? Karena ternyata keyword-keyword yang muncul ini adalah keyword-keyword yang selalu atau sering dicari sama user ketika cari cara menghilangkan gitu. Jadi muncul kan biasanya kayak gini. Nah, ini kita bisa bikin nih gitu. Jadi kita bisa bikin ini semua, lalu ini bentuknya adalah long tail keyword gitu. Atau enggak cara menghilangkan jerawat, ini kan long tail. Kita bisa di sini tulis cara menghilangkan jerawat, nanti muncul tuh banyak gitu cara menghilangkan jerawat pada kulit berminyak, kulit kering dan lain-lain. Jadi itu bisa dibikin gitu. Kalau misalnya di IDN semuanya harus dilibas gitu biar trafficnya masuk semua gitu. Terus yang kedua ada Google Related Search. Di sini juga biasanya kita ada yang di paling bawah. Misalnya aku nulis cara menghilangkan jerawat gitu. Nah, yang paling bawah kan biasanya muncul ya nih, kan ada cara menghilangkan jerawat dan bekasnya sampai tuntas, cara menghilangkan jerawat pria dan lain-lain. Nah, ini kita bisa bikin nih artikelnya gitu. Apakah akan kanibal? Enggak, karena ini kan beda-beda ya. Maksudnya topiknya, bukan topik ya, keywordnya beda. Ini kan cara menghilangkan jerawat pria, ini pada remaja dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ditanya apakah kanibal, itu enggak akan sih kalau menurut aku, karena secara keywordnya juga dia keywordnya berbeda gitu. Terus yang terakhir ini ada Google Trend. Nah, ini yang paling dicari. Biasanya teman-teman cukup buka aja Google Trend. Lalu misalnya aku lagi pegang kanal food ya, biasanya yang dicari di Indonesia 4 jam terakhir itu apa sih gitu. Aku pengen tahu tuh apa sih yang paling banyak dicari. Nah, itu bisa kita lihat nih di sini teman-teman. Ternyata yang paling banyak dicari itu ada resep cilok sederhana gitu, resep nasi liwet Solo, resep ketoprak. Dia naiknya sampai 4.900% gitu. Nah, ini kesempatan kita buat produksi
resep nasi liwet Solo nih gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih, Kak, kita tuh udah ada resep nasi liwet Solo sebenarnya gitu. Berarti nanti aku lihat lagi nih artikelnya, coba salahnya di mana, bukan salahnya ya, kayak kurangnya di mana, terus nanti aku republish lagi, aku bikin artikelnya coba ditambahin keyword ini ya gitu, nanti biar bisa perform di peringkat pertama, bisa kita republish lagi artikelnya, agar artikelnya tuh fresh gitu. Jadi Google tuh akan nge-grab sesuatu yang fresh dengan cepat gitu. Terus ini ada juga resep nastar premium dan lain-lain gitu. Nah, ini bisa, ada related topics juga di sini bisa kita bikin juga nih. Bakmi, nyemek dan lain-lain gitu. Nah, ini bisa kita next-nextin nih teman-teman di sini kalau misalnya teman-teman buka Google Trends gitu. Nah, kalau misalnya gimana sih cara menerapkan SEO pada artikel di media online? Kalau menurut aku beberapa poin ini penting banget. Yang pertama, artikelnya harus kualitas yang bagus, nggak ada plagiat ya, nggak ada plagiat. Terus kayak sisi tata bahasanya juga bagus, keterkaitan antar kalimat dan yang lainnya. Aku sering ditanyain apakah sebuah kata yang nggak sesuai dengan yang nggak sesuai dengan KBBI itu gimana ya gitu kan, selalu tuh aku pasti ada pertanyaan itu. Tapi kalau menurut aku kita harus ikut KBBI aja untuk kata-kata yang contohnya apa ya, swasembada dan lain-lain misalnya kayak gitu tuh kan, SW ada yang SU gitu-gitu. Tapi kalau menurut aku kita bisa langsung ikut KBBI karena sekarang Google tuh udah ada algoritma yang namanya BERT, di mana dia udah bisa tahu gitu kalau mana sih yang benar, apalagi di atas Google kalau misalnya kita cari sesuatu kata yang salah dia akan ngebenerin kan. Jadi kalau menurut aku lebih baik kita ikut KBBI aja gitu. Terus SEO ini juga bisa digunakan untuk artikel hard news sama breaking news gitu. Nah, caranya seperti apa? Baik dari keyword-nya, dari meta title-nya, meta description-nya, terus URL-nya, itu juga penting kita perhatikan. Terus yang ketiga, kita harus memposisikan diri kita sebagai pembaca. Kalau dengan kayak gini kan nanti informasinya lengkap. Misalnya nih lagi ada breaking news pesawat jatuh gitu. Nah, sebagai pembaca aku pengen carinya tentang kronologinya, terus tanggapan korbannya, siapa aja yang jadi korban, dan lain-lain gitu. Jadi SOP yang dibikin sama IDN Times itu juga memposisikan diri kita juga sebagai pembaca gitu. Setiap lagi ada breaking news. Terus yang terakhir, artikel dibuat secara listicle. Ini juga salah satu kalau di SEO yang paling disukai user adalah artikel-artikelnya selalu listicle gitu, kayak 7 rekomendasi skincare Korea untuk kulit kering dan lain-lain gitu. Jadi dia bentuknya listicle. Nah, di IDN Times sendiri kan bentuknya udah listicle nih. Jadi emang disukai gitu sama user-user yang Gen Z khususnya sama milenial gitu. Nah, ini aku drop beberapa tips atau trik ya untuk SEO, biar artikel kita SEO friendly bisa ke-grab sama Google dengan cepat gitu. Yang pertama sih tentu tidak plagiat ya. Ada beberapa juga biasanya ini terjadi sama website-website pemula gitu. Kayak misalnya aku user baru, terus aku pengen bikin website sendiri, biasanya kita asal kopas aja gitu. Nah, hal yang paling sangat ditakutkan ketika kita membuat artikel yang plagiat adalah website kita nggak akan ke indeks apapun. Jadi teman-teman meskipun cari misalnya rekomendasi skincare IDN Times misalnya, itu nggak akan muncul gitu. Dia nggak akan kelihatan, nggak akan ke indeks gitu sama Google. Terus ada juga yang misalnya kita bermain black hat ya di Google, secara SEO, maksudnya black hat itu yang tidak sesuai dengan rules yang dikasih Google, dia juga akan parah gitu, menyebabkan website kita di take down, bahkan tidak bisa buka websitenya gitu. Jadi kita harus menghindari hal itu. Terus yang kedua juga kita harus tahu penempatan keyword nih di dalam artikel. Ketika aku ditanya di mana aja sih Mbak naruh gitu keywordnya biar kita peringkat pertama gitu. Sekarang sih as long as itu nggak spamming,
Jadi aman sih menurut aku. Jadi misalnya di paragraf pertama aja, paragraf kedua aja, di URL-nya juga, meta title sama description. Biasanya URL tuh ya haruslah, itu harus ada keyword-nya gitu. Di meta title-nya juga, meta description-nya juga. Nah ini juga ada nih, meta title dan meta description-nya tuh nanti seperti apa sih link sama struktur URL-nya. Nah ini biasanya sih penempatan keyword ya di dalam artikel. Bisa di title, di judul, jadi harus banget di judul ada keyword-nya, di subtitle, first paragraph, sama last paragraph, gitu. Jadi biasanya aku cek sih cuma di paragraf pertama ada nggak sih, paragraf terakhir ada nggak sih, di title-nya ada nggak sih, sesuai nggak sih ini keyword sama isinya, gitu. Jadi aku cek-cek lagi gitu di dalam artikelnya. Terus meta title sama meta description-nya juga ketika kita cari film horor terbaik, meta title-nya sama meta description-nya udah oke nggak sih ini di sini. Nah, kalau yang warna biru ini meta title, yang di warna abu-abu ini meta description. Nah, hack-nya adalah ketika kita akan mau buat meta title ini, kalau bisa keyword-nya itu ada di paling kiri nih, teman-teman. Film horor terbaiknya, kalau bisa semakin depan semakin oke gitu. Keyword-nya ketika ditaruh di paling depan makin oke. Itu salah satu hack-nya yang bisa teman-teman pakai. Terus kita juga bisa pakai angka di sini, 25 misalnya. Nah ini kita bisa pakai angka ini. Karena kalau secara user ya, dia kayak lebih ngeklik yang paling banyak gitu ya, atau nomor-nomor yang kayak unik gitu, 25, 35, dan lain. Nah, kalau misalnya ini juga ada keyword-nya dan hack-nya adalah di semakin kiri atau semakin depan dia semakin oke. Tapi kalau untuk meta description, dia juga harus ada si keyword itu sendiri. Nah, di sini juga ada nih film horor terbaik gitu. Jadi ini harus diperiksa juga, nggak cuma di dalam artikelnya, judulnya, tapi meta title dan description-nya juga gitu. Terus linknya juga, linknya di dalam, nah biasanya kayak gini nih bentukannya. Jadi ini misalnya ada artikel tentang Pak Jusuf Kalla ya, ini di dalam kita ada nge-link ke tag-nya Jusuf Kalla sama Pilkada serentak 2020. Nah tujuannya apa sih untuk ngadain atau masukin link-link ini di artikel. Nah ini penting banget nih teman-teman karena ketika crawler Google atau botnya Google, ketika dia masuk ke suatu artikel kita, terus dia mau ke halaman-halaman yang lain, dia lebih mudah gitu. Kenapa? Karena tugasnya hyperlink ini adalah mempermudah crawler bot Google berselancar di website kita sendiri. Misalnya, ketika terjadi breaking news gitu ya, terus kita udah di peringkat pertama, tapi dalamnya nggak ada hyperlinknya, itu sayang banget karena Google ya udah nanti kayak dia nyari sendiri gitu, oh ini tuh ternyata ke sini gitu, oh ini ternyata ke sini. Tapi dengan adanya hyperlink, ketika ada breaking news, terus kita di Google udah ada di peringkat pertama, terus ada hyperlinknya, Google dengan mudah untuk nge-crawl atau nge-index halaman-halaman yang lain yang masih terkait dengan breaking news tersebut gitu. Nah, kalau misalnya ditanya juga nih, idealnya berapa sih masukin hyperlink gitu ke dalam suatu artikel gitu. Kalau menurut aku sih selama itu tidak mengganggu user, itu oke-oke aja. Misalnya 2 atau 3. Kan soalnya kalau hyperlink itu bentukannya dia stand out gitu kayak warna merah gitu ya. Kalau kebanyakan juga kayak usernya juga males baca jadinya. Jadi nanti bounce rate-nya jadi tinggi gitu. Jadi kalau menurut aku cukup 2 dan as long as nggak mengganggu user kita gitu. Jadi ini penting banget nih teman-teman untuk masukin hyperlink gitu. Terus yang terakhir, selanjutnya ada struktur URL-nya. Struktur URL ini penting banget kalau bisa. Ini kan ada judulnya 25 ucapan ulang tahun untuk pacar gitu. Dan dia perform di peringkat pertama. Nah ini kalau bisa angkanya jangan dimasukin ke URL-nya. Itu hack-nya adalah kita langsung aja pakai keyword-nya nih, ucapan ulang tahun untuk pacar. Jadi nggak perlu angka, terus nggak perlu biasanya ada tanda seru, terus angka 1, bla 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 gitu, itu nggak usah gitu. Date juga nggak usah. Jadi cukup langsung tembak ke keyword-nya aja gitu. Ini penting banget nih kalau di IDN sendiri sih itu
pas kita ngedit muncul nih untuk memperbaiki si URL-nya ini. Tapi kalau bisa jangan semua judul dijadiin URL gitu. Ini kan 25 nanti dash ucapan dash ulang tahun bla bla bla, itu jangan, langsung aja keywordnya gitu. Lalu kalau misalnya kesimpulannya sih, yang pertama kita harus perhatikan kualitas konten kita, nggak plagiat dan lain-lain. Terus yang kedua juga harus fokus and speed. Kalau di IDN, kalau ada breaking news semakin cepat itu kita perform di peringkat pertama, probabilitasnya itu semakin besar gitu. Terus judulnya juga click worthy, sama selalu memposisikan diri sebagai pembaca, apalagi ketika ada breaking news ya. Jadi kita harus tahu gitu, oh biasanya yang dicari ini gitu. Nah ini pun sampai di IDN Times dijadiin SOP gitu kalau misalnya ada breaking news gitu. Udah itu aja mungkin dari aku, mungkin sisanya kita bisa ngobrol kali ya. Mau nanya-nanya itu boleh banget. Oke, makasih banyak Septi, insight-nya Sama Mbak. benar-benar luar biasa. Kalau ada yang mau bertanya dari teman-teman di forum, silakan raise hand, bisa tanya langsung atau mau tanya lewat chatbox juga boleh. Silakan ya. Tapi sebelum ke teman-teman, mungkin saya ada sedikit pertanyaan ya buat Septi. Sep, gimana sih caranya ada trik khusus nggak gitu loh kalau misalkan kita menentukan keyword yang tepat terkait dengan misalkan artikel-artikel terutama yang breaking gitu. Kalau yang untuk evergreen tadi kan kita bisa ngelihat dari Google Suggest, kemudian Google Related Searches, kemudian Google Trend. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya breaking itu, bagaimana kita menentukan keyword yang tepat? Kalau untuk breaking news sih biasanya kalau kejadian contohnya pesawat jatuh misalnya kayak gitu. Nah itu sih biasanya aku untuk nentuin apakah keyword ini works atau enggak itu lihat di Google. Misalnya kita cari di Google nih pesawat jatuh F380 misalnya kayak gitu ya. Nah ternyata yang muncul bukan F380 tapi contohnya kayak pesawat jatuh Boeing misalnya gitu, F380. Nah, itu bisa kita jadiin keyword selanjutnya. Guys, jangan pakai yang F380 aja ya, tapi tambahin Boeing-nya gitu. Gitu sih. Itu bisa kita lihat di Google yang paling rame yang apa gitu ketika pertama kali muncul gitu. Oke, berarti kita harus sering-sering ngecek ya berarti ya, Sep ya? Benar, setuju. Oke, dari teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Bisa buka langsung mic-nya juga boleh, langsung tanya ke Septi sambil ngobrol-ngobrol atau diskusi-diskusi. Silakan. Oh ya, Sep, untuk yang tadi kan ada penjelasan tentang konsistensi artikel ya. Jadi supaya keyword-nya itu kita tetap bertahan, misalkan di halaman 1 pencarian atau pencarian paling atas gitu. Nah, apakah untuk konsistensi artikel ini memang harus 3 sampai 4 artikel setiap hari atau bisa atau minimal katakan kalau misalkan itu bukan evergreen tapi isunya terus bergulir gitu, apakah bisa kayak misalkan hanya 1 artikel setiap hari dan itu bisa mempertahankan posisi artikel kita di pencarian gitu di halaman 1 misalkan. Apakah bisa seperti itu, Sep? Kalau misalkan kurang dari 3 atau 4 misal. Oke. Itu sih yang tadi aku kasih sih untuk blogger pemula ya atau enggak website-website yang pemula, jadi harus konsisten. Tapi kalau untuk kita sebagai media yang masif banget ya Mbak, setiap hari kita ada berapa ratus gitu kan. As long as website kita itu bisa mengakomodir, maksudnya dari page load-nya juga, dari kondisi website kita itu juga bisa nggak sih setiap hari misalnya 1000 website kita page load-nya bakal aman nggak gitu. Itu juga menjadi salah satu yang harus kita pikirkan gitu. Tapi kalau kita sendiri sebagai media yang besar mau berapapun setiap hari kita produksi artikel, jadi itu nggak masalah sih gitu. Konsistensinya udah oke banget. Gitu. Oke. Kalau untuk mempertahankan 1 artikel gitu, Sep, apakah kita perlu bagaimana triknya untuk kayak bertahan di halaman 1 gitu. Kalau tadi kan untuk performa website ya.
untuk Iya, misalkan pencarian satu artikel, apakah juga harus dilakukan hal yang sama gitu untuk misalkan keyword yang sama harus diupdate setiap hari atau gimana gitu? Oh gitu. Ya, nah kalau misalnya di SEO itu sendiri kita kan ada dashboard ya, di mana kalau misalnya tadi kayak ucapan ulang tahun untuk pacar misalnya, tadi ternyata dia turun nih di peringkat 2 hari ini gitu misalnya. Nah itu nanti ada yang harus kita lakukan. Yang pertama kita research dulu nih sama kompetitor. Apa sih yang menyebabkan kompetitor ini bisa nih di peringkat pertama. Orang kemarin dia masih di bawah, kok dia tiba-tiba di peringkat pertama gitu. Nah biasanya aku lihat, oh ternyata artikel mereka baru di refresh gitu, nambahlah listikelnya dan lain-lain. Nah biasanya aku langsung koordinasi dengan editorial kayak, tolong dong yang ini ditambahin ya, kita refresh lagi gitu. Jadi itu bisa Jadi jangan mau kalah gitu ya. Benar, jadi kita salah satu sifatnya nggak boleh ini, harus kalah. Nggak boleh kalah gitu. Harus optimis gitu sih Mbak. Yep. Gitu. Oke, makasih Sep. Silakan teman-teman. Kak Awi mungkin ada yang mau ditanya, Kak Sania. Pak. Halo, Kak Yayan. Kak, saya sedikit Silakan, apakah Kak untuk judul ya, judul artikel, apakah ini sangat berpengaruh pada pencarian kata di SEO itu. Jadi kita memang harus memilih judul yang memang orang-orang berpikir untuk mencari itu gitu. Iya, Seperti. Ya, makasih Kak pertanyaannya. Benar banget Kak, kalau di judul itu harus banget ada keyword kita. Misalnya tadi kan ada ucapan ulang tahun untuk pacar misalnya, itu harus banget keyword tersebut ada juga di judulnya, ada juga di URL-nya, ada juga di dalam artikelnya, namun tidak spamming, lalu ada di meta title dan description-nya juga. Jadi keyword itu penting banget karena kita nggak cuma mempermudah user, tapi kita juga mempermudah bot-nya Google. Jadi Google biar bisa nge-crawl dengan mudah, oh ini tentang, ini artikel ini lagi bahas tentang ucapan selamat tahun untuk pacar nih, gitu misalnya. Gitu. Jadi penting banget, Kak. Ya, oke. Makasih Kak Yayan. Silakan teman-teman FJPI lain boleh menyebutkan asal FJPI-nya juga ya. Halo Mbak Septi. Halo. Ya, dari Banjarmasin, Mbak. Kalsel. Ya, Kak. Kalsel, ya. Silakan Kak Ratna. Ya. Judulnya kan memang website ya, tapi ya saya ingin bertanya yang memang sehari-hari banyak kita gunakan juga, baik itu bukan hanya media kita tapi juga secara pribadi. Kita juga punya media sosial atau juga kemudian YouTube yang juga mungkin cara pencariannya juga tidak jauh berbeda ya Mbak Septi ya. Nah, benar-benar. Iya. Mbak Septi juga banyak bilang bahwa tadi harus memakai keyword yang sedang happening atau seperti apa. Tetapi kayaknya susah banget tuh Mbak, gitu loh. Udah kita coba, tetapi algoritmanya YouTube itu tuh, aduh saya nggak paham gitu. Kadang-kadang kita mengupload sesuatu. Kami kan, saya di media saya itu kan juga punya medsos sendiri gitu yang juga sebelum itu tayang di televisi, beritanya dengan cepat kita sampaikan di media sosial kami gitu. Itu pun yang nge-like atau tuh ya sedikit sekali untuk sekelas media gitu, untuk sekelas official seperti itu. Malah mungkin lebih banyak yang nge-like-nya untuk ketika kita share-nya di pribadi gitu. Nah, kadang-kadang kalau di share pribadi itu memang pilihan kalimat itu kadang-kadang sering nyeleneh sendiri gitu kan. Nah, artinya gini nih, di satu sisi kan kita media yang harus punya kode etik jurnalistik, tetapi sekarang netizen itu sukanya yang nyeleneh-nyeleneh gitu untuk bisa, ya kan Mbak, ya akhirnya kita lihat orang-orang juga ikut-ikutan nyeleneh ketika mereka mengiklankan produk mereka untuk supaya mendapat like gitu kan atau mendapat audiens gitu. Nah itu jadinya gimana tuh Mbak? Apakah sah atau seperti apa? Kita juga bikin judul yang memang bombastis fantastis untuk mendapatkan clickbait seperti itu, tetapi di sisi lain
kita ini kan jurnalis yang harus mengedepankan Ya, jurnalisme, benar-benar. tidak harus berbohong seperti itu. Nah, sampai mana batasannya Mbak, itu aja pertanyaannya. Oke, makasih Mbak. Itu kayaknya aku kalau misalnya ada yang bombastis gitu langsung disentil sama Bunda Uni kayaknya ya. Kalau di kita sendiri juga ada kode etiknya ya, kayak nggak boleh pakai kata cantik dan lain-lain gitu. Kalau misalnya menurut aku SEO itu untuk media sosial pun berbeda ya. Media sosial, YouTube, usernya juga berbeda-beda. Kalau misalnya user di Google ya dia mau mencari informasi yang ingin dia cari gitu. Tapi kalau di media usernya beda lagi. Kalau misalnya ke-trigger sama sesuatu yang bombastis, dia langsung ikutan bombastis gitu. Jadi menurut aku itu juga beda user, beda perlakuan. Nah kalau di Google usernya ya karena emang mencari informasi, makanya keywordnya tuh harus exact gitu. Tapi kalau misalnya di sosial media, dia perlu emang pemanis sih sebenarnya. Kalau misalnya ditanya secara SEO nih Mbak gitu kan, itu kayak gimana? Nah mungkin aku bisa bantuinnya secara gimana cara aplikasiin sesuatu di sosial media menggunakan SEO. Misalnya kita bisa pakai hashtag, terus udah gitu kita juga pakai sharingnya juga harus banyak misalnya kayak gitu. Jadi biasanya internal juga kita harus rajin-rajin juga sharing gitu kan. Terus udah gitu pemakaian kata-katanya juga beda setiap sosial media ya, baik di Twitter, di Instagram, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau misalnya SEO ini kan tentang search engine optimization, gimana cara nge-grab user dari Google gitu, yang user-user yang lagi cari di Google. Nah, biasanya journey-nya adalah ketika ada sesuatu yang viral di Twitter misalnya gitu ya, kemarin tentang si Safa itu yang di K-pop itu kan. Nah, dia lagi viral, kita harus gercep tuh bikin apa sih yang dicari gitu sama netizen di Google gitu. Ketika ada sesuatu yang trending di Twitter tentang si Safa ini, ternyata dia mau cari, user tuh paling banyak cari adalah tentang kronologinya gitu. Terus udah gitu tentang NCT-nya itu siapa gitu. Terus si Safanya ini siapa gitu, kata-kata Safanya ini apa. Terus kayak meme-nya itu ternyata banyak yang dicari gitu di Google. Jadi sebagai SEO, aku juga harus aware gitu ketika ada sesuatu kejadian yang lagi bombastis di Twitter, aku bawa ke Google, user nyarinya biasanya kayak gimana sih gitu sih Kak. Jadi kalau misalnya aku kalau di Instagram misalnya likes-nya gimana ya gitu. Nah itu juga sebenarnya tricky juga nih. Kadang kita bisa kali Mbak ngundang siapa tuh yang ada di sosmed ya kali kalau untuk urusan sosial media gitu. Jadi kalau menurut aku karena kita itu beda-beda user, jadi beda-beda perlakuan sih kalau menurut aku gitu. Ya, lanjut Mbak. Artinya kalau untuk website sendiri itu juga gimana? Pertanyaannya sama sih. Apakah itu juga berlaku? Kita harus bombastis dan kemudian agak-agak kecil sedikit itu bermanfaat nggak untuk bisa orang langsung ke website kita gitu Mbak? Kalau di IDN sendiri sih nggak boleh ini ya terlalu vulgar gitu-gitu, emang nggak boleh. Tapi ya itu balik lagi ya ke kode etik kita masing-masing. Media juga punya kode etiknya. Kalau kita Bunda Uni pernah bilang kayak jangan relakan kode etik kita dengan sesuatu yang bombastis seperti itu gitu kan. Itu kan nggak layak juga untuk dibaca misalnya dengan kata cantik, kalau kata bahenol bahkan ya panas gitu. Nah itu tuh kita nggak mau meniru seperti dia gitu. Jadi kita ada pilarnya sendiri, gimana caranya nge-grab user tapi dengan artikel-artikel yang nggak perlu bombastis seperti itu gitu, nggak perlu clickbait gitu seperti itu. Jadi nanti aku mikir, aduh kalau nggak kayak gitu, ini kita harus bahas topik apa lagi ya biar bisa dapat user yang setimpal dengan bombastis ini gitu. Misalnya dengan satu artikel bombastis kita bisa dapat 3.000. Tapi belum tentu kita bahas dengan topik yang lain kita bisa dapat 3.000. Jadi ini harus berkali lipat lebih banyak nih Mbak yang ini gitu. Biasanya kayak gitu sih kita mikirnya. Atau strateginya ya gitu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Makasih Kak Ratna, Septi. Ini kebetulan juga udah banyak ya pertanyaan di chat box. Ini ada dari Gita, aku bacain ya. Gita dari Kompas TV Jakarta. Mau tanya nih, kalau mau membangun website dari nol dengan menggunakan teknik SEO, biasanya butuh waktu berapa lama supaya website kita itu dikenal orang? Silakan Sep.
tergantung ya, ini tergantung kalau misalnya kita rajin banget setiap hari bikin artikelnya gitu kan, itu 3 bulan kita udah bisa ke indeks sama Google dengan cepat gitu. Apalagi kita kalau yang sekarang yang lagi banyak disukain itu ada website tentang tekno, tentang beauty juga sama lifestyle. Itu kalau misalnya kita setiap hari bisa produksi artikel yang banyak, yang bagus juga, konsisten, itu bisa sih Mbak, 3 bulan. Banyaknya itu kira-kira berapa tuh, Sep? Kalau boleh tahu? Trafficnya ya Mbak? Bukan, artikelnya. Tadi kan kita harus produksi artikel yang banyak. Nah, sebanyak apa kira-kira misalkan sehari harus berapa kali atau apa gitu. Bisa Ini disesuaikan katakan dengan website baru gitu, website baru banget ya. Baru banget gitu. Belum ada engineer dan lain-lain ya. Itu bisa 5 artikel sehari. 4 sampai 5 artikel gitu Mbak. Oke. Thank you Gita atas pertanyaannya. Kemudian saya sambung lagi ya, ada pertanyaan juga dari Ulis dari Jambi, sebagai blogger pemula mau bertanya, link itu bisa diedit ya Kak? Pertanyaannya ya, saya masih belum paham yang tadi Kakak jelasin tentang angka unik dan bagian link yang diedit langsung ke kata kunci. Terima kasih. Kayaknya yang tadi yang URL yang bisa diubah, kayak misalkan nggak usah dimasukin angka 25-nya atau apa gitu. Karena biasanya kalau kita misalkan bikin artikel, upload, otomatis kan udah ada slug URL-nya ya, Sep ya. Nah, mungkin yang dimaksud Ulis seperti ini apa enggak, Lis ya? Jadi kok itu bisa diubah gitu? Bagaimana caranya mengubah tadi slug tadi gitu URL-nya? Gitu, silakan Sep. Bisa banget diubah. Biasanya kalau misalnya editor ada, aduh gue lupa nih Sep gitu, bisa ganti nggak? Bisa. Biasanya langsung minta aja ke SEO spesialisnya, nanti bisa diganti sih itu URL-nya gitu. Biasanya di CMS-nya juga udah ada tools untuk ganti ya, di bagian atas URL itu bisa diganti gitu. Biasanya hubungin SEO-nya biar bisa di redirect, nanti halamannya biar nggak 404 biasanya gitu, teman-teman. Gitu, bisa. Kak Ulis, ada yang mau ditambahin lagi dari jawab? Mungkin aku nambahin ya Mbak. Silakan Sep. Nah, kalau angka ini kenapa sih kita nggak usah masukin angkanya gitu? Karena ini kan tujuannya kalau URL ini kita bisa menyampaikan pesan untuk crawler Google-nya ya. Sedangkan kita tujuannya adalah mempermudah crawler Google untuk nge-crawl artikel-artikel kita. Nah, salah satu caranya itu kita nggak perlu masukin angka sih di URL-nya. Angka, terus udah gitu tanda-tanda seru dan lain-lain gitu. Jadi cukup langsung exact keyword-nya apa gitu. Mungkin penasaran juga, Sep, kenapa nggak boleh masukin angka? Karena hal-hal yang baunya angka sama apa namanya, tanda baca, simbol-simbol, ya, simbol-simbol itu nggak disukain gitu sama crawler Google gitu sih Mbak. Gitu. Oke, jadi malah nggak kebaca ya jatuhnya ya? Iya, susah kebaca mungkin gitu ya bahasanya. Oke, makasih Sep. Masih banyak Mbak. Ini pertanyaan ini juga ada Kak Yuke tadi juga udah resen ya. Mau langsung Kak Yuke tanya ke Septi? Atau saya bacain dulu ya yang dari chatbox. Kak, dikit aja Kak, maaf menyela Kak. Oke. Ya silakan Kak, Yayan. Misalnya tuh kan di naskah-naskah, di narasi, di story atau reportase seseorang di websitenya itu, nanti di akhirnya tuh kan kadang-kadang kita ada terbaca hashtag ini, hashtag itu gitu kan. Misalnya hashtag duit, hashtag hari raya apa gitu. Itu kalau masukin gitu-gitu di meta apa tuh yang itu, atau di kolom mana tuh misalnya orang memasukkan hashtag itu? Hashtag yang kayak gimana ya Mbak Umi, bisa bantu Mbak yang kayak gimana? Misalnya gini, ada satu berita nih, misalnya saya baca berita acehkini.id ya. Nah di bawahnya nanti di akhir berita itu di situ ada tampilannya hashtag tagging. Ya, apa istilah tagging? Tagging Kak Yayan. Ya. Itu ketika memposting tulisannya itu dimasukin di mana?
Kalau menurut aku untuk tagging itu udah ada space-nya sendiri ya, jadi nggak perlu dimasukin lagi ke URL-nya, ke judulnya, meta title description itu nggak perlu sih kalau menurut aku gitu untuk tagging, karena dia ada space-nya sendiri gitu. Mungkin nambahin sedikit ya, kalau Mm-mm. di CMS-nya IDN Times dia memang ada space sendiri tuh Kak Yayan. Tapi pengalaman dulu di tempat lama, kebetulan media online juga, dia nggak punya space khusus untuk tagging. Jadi akhirnya memang dibikin secara manual. Jadi kita pakai hashtag ya, hashtag misalkan misalkan COVID-19 gitu, COVID-19. Kemudian kita masukin lagi hashtag yang lainnya, itu biasanya nanti akan muncul di artikel kita juga, dan otomatis ketika orang mencari keyword COVID-19 dan lain-lain, dia akan merujuk ke artikel tersebut gitu loh Kak Yayan, biasanya. Kalau misalkan memang di CMS-nya belum ada space khusus ya Kak Yayan ya, bisa dipakai secara manual. Oh, baik. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Terima kasih banyak Kak Yayan. Dari Nur Fatimah dari pelayanan publik ID mau tanya Kak Septi, selain Google Trend, apa saja aplikasi yang bisa membantu membuat artikel SEO? Biasanya kalau di company itu dia udah ada namanya Google Keyword Planner ya. Itu juga ngebantu banget, kita bisa cari keyword-keyword apa yang lagi trending juga, sama keyword-keyword yang lagi naik gitu trendingnya apa, misalnya resep dan lain-lain gitu ya. Terus kita juga bisa cari turunannya. Selain Google Google Keyword Planner juga ada Ahrefs, itu juga berbayar. Nah, ini sih biasanya yang minimal dimiliki sama company ya. Aku tulis di sini. Di Google aja. Planner sama Ahrefs. Sebenarnya kalau ditanya terusnya apa, so far kita ada terusnya banyak banget ya. Jadi kalau misalnya kalau ditanya ini sih untuk company minimal dia punya ini gitu. Gitu Mbak, Oke. itu aja. Makasih Septi. Lanjut, mungkin diselang-seling dengan yang mau langsung bertanya ya. Silakan Kalha dari Sorong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kak wabarakatuh. Umi, Kak Septi. Ya, saya dari Sorong, Papua Barat. Nah, Kak Septi, mungkin yang sampai saat ini yang masih ada di benak saya ini, kadang-kadang gini kan, saya ada portal lokal ya, media lokal sorongnews.com itu beberapa kali sering trending di Google gitu, masuk ke dalam Google Trending. Nah, tapi di dalam portal kita itu sendiri SEO-nya, padahal sarannya SEO belum terbaca, SEO kurang gitu istilahnya. SEO-nya kurang lah, tapi kok bisa masuk sampai ke Google Trending itu apa ya? Salah faktornya apa yang menyebabkan berita-berita kita bisa sampai ditarik ke Google Trending, menjadi trending di Google. Kemudian juga nggak terlalu lama kalau misalnya ada detik berita media-media besar masuk, punya kita akhirnya hilang juga dari Google Trending, iya akhirnya terbenam lah seperti itu. Nah kemudian untuk taggingnya kita sendiri, apakah perlu kita masukkan keyword nama kita kan ya, misalnya Sorong, Papua Barat, kadang-kadang saya akan masukin Sorong, Papua Barat atau West Papua, apakah itu berpengaruh terhadap pencarian gitu untuk trending sendiri? Kita aja Kak Septi, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Kalau menurut aku tadi kan udah dijelasin ya, ini masuk kok Kak gitu ke Google Trend gitu, tapi SEO-nya sebenarnya nggak ini. Nah, salah satu kegunaan SEO itu juga kita bisa stay lebih lama di Google Trend atau enggak di peringkat pertama gitu. Jadi SEO itu kan nggak cuma tentang artikel kita gitu ya, meta title, description yang tadi saya sebutkan, tapi itu juga ada teknikalnya nih, ada codingnya lah, ada macam-macam lah, H1, H2, H3 gitu. Kita juga bisa perhatikan itu juga gitu. Nah, kalau misalnya ada SEO gitu ya untuk membenahi suatu website, itu kita bisa melihatnya dari berbagai sudut pandang gitu, baik dari dari engineer-nya, secara code-nya itu udah benar atau enggak. Nah, nanti kita beralih ke si artikelnya, udah oke atau enggak nih, perform atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya tadi dia cepat juga nih turunnya. Nah,
kronologinya, korbannya, dan lain-lain. Nah, ini kan berurutan ya. Nanti setelah breaking news masuk, naik, kita harus oprak-aprik yang breaking news ini gitu. Kita harus kasih hyperlink ke artikel-artikel yang baru muncul gitu sih. Jadi artikel yang baru muncul itu bisa naik ke atas lagi gitu sih. Jadi kalau misalnya di IDN, emang kalau terjadinya breaking news dia sangat cepat. Jadi kenapa 8? Oke. Thank you, Septi. Sama-sama, Mbak. Silakan teman-teman lain kalau ada yang mau ditanyain ke Septi, silakan ya. Masih ada waktu. Izin Kak, bertanya Kak. Silakan Kak Yuke. Ya, saya kan punya web pribadi itu ya untuk menampung berita-berita yang biasa saya bikin sehari-hari gitu kan. Nah, ini sejauh ini apanya sih trafiknya lumayan lumayan naik lah dari hari-hari biasa. Cuman beberapa hari terakhir itu saya jarang update ya, sehingga apanya menurun lagi. Nah, gimana sih caranya? Apakah memang kita harus update tiap hari atau tiap jam per hari itu agar view kita tetap tetap naik gitu? Dan bagaimana cara mempertahankan pembaca kita agar ketika kita mempublish web, jadi mereka tetap bertahan di media kita untuk terus membaca apa saja yang kita update setiap harinya gitu. Terus ini kan apanya yang website itu blogger. Apakah saya harus memindahkan ke WordPress bagusnya atau tetap bertahan di blogger? Sejauh ini kan saya mesti bertahan di blogger. Apakah memang itu aja? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak pertanyaannya. Itu pertanyaan bagus banget sih kalau gimana caranya. Kalau menurut aku untuk pertanyaan terakhir ya, apakah blogger atau WordPress? Sebaiknya sih WordPress. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau kerja sama gitu dengan brand, dia pasti lebih pilihnya yang WordPress gitu karena lebih terpercaya gitu. Dan Google ngelihatnya WordPress itu lebih terpercaya dibandingkan Blogspot gitu. Terus udah gitu tadi caranya ya agar kita harus konsisten sih untuk memproduksi si artikel ini gitu. Nah, kalau misalnya usernya biar ada terus itu seperti apa, kita juga harus produksi yang tipenya yang evergreen gitu Kak. Misalnya tadi kayak cara menghilangkan jerawat untuk kulit kering atau kulit berminyak gitu. Kita harus kita harus ada strong keyword atau strong artikel yang bisa perform di peringkat 1 Google gitu sih. Jadi dengan seperti itu nanti usernya ya yang nyari itu akan ada terus gitu. As long as kita punya artikel-artikel yang muncul di peringkat pertama Google gitu kan. Menurut aku. Berarti untuk judul mungkin harus itu terus kita ya Kak. Saya cara harus menggunakan kata cara terus ya di judul. Soalnya kalau kita pakai itu terus kan nggak ini ya monoton judul yang kita sajikan untuk pembaca kita gitu. Nah, benar. Jadi itu gimana ya? Kalau misalnya untuk cara gitu ya, untuk artikel-artikel yang evergreen bentukannya emang seperti itu. Jadi di media sendiri pun kan dibagi-bagi ya artikelnya. Ada yang artikel breaking news, ada yang tentang artis, dan juga kita punya artikel-artikel yang sifatnya evergreen. Nah, tadi tujuannya apa?
Jadi once ketika nggak ada breaking news, kita tetap dapat traffic nih dari yang si evergreen keyword ini, yang tentang cara, tentang rekomendasi dan lain-lain gitu. Jadi emang agak monoton, tapi kita harus baca, pintar-pintar baca trending gitu, baca-baca tren gitu kok, baca tren. Pintar-pintar baca tren. Misalnya sekarang yang lagi tren tuh tentang misalnya apa ya? Kalau yang sekarang tuh rekomendasi skincare Korea itu kan lagi tren banget ya sekarang gitu. Terus atau enggak rekomendasi resep untuk anak kos selama sebulan misalnya gitu. Itu lagi tren tuh misalnya kita cek di Google Trend gitu. Itu kita harus bisa produksi artikel itu. Jadi menurut aku setiap media itu punya apa ya, caranya masing-masing, tapi kalau di IDN sendiri emang terdiri berbagai banyak. Jadi kayak misalnya ada yang breaking news, ada yang juga tentang berita artis, hype dan lain-lain, juga ada yang bentukannya evergreen. Ya itu gunanya tadi buat apa ya, menstabilkan traffic kita. Jadi once nggak ada breaking news, kita tetap punya traffic gitu dari yang evergreen keyword ini gitu. Meskipun monoton, dia banyak dicari gitu sama pembaca Google yang emang cari di Google emang tujuannya untuk nyari informasi gitu. Beda sama user-user yang ada di platform lain kayak media dan lain-lain gitu sih. Jadi harus punya evergreen keywords masing-masing website gitu. Bisa bertahan berapa lama ya Kak Septi ya kalau yang evergreen gini biasanya? Nah, tergantung SEO-nya tuh, Mbak. Jadi kayak kita harus ngeh aja gitu. Kalau misalnya itu turun, kita harus naikin lagi gitu sih. Kalau untuk bertahan lama, ya as long as kita tetap optimasi, terus rajin nge-refresh artikelnya, itu oke banget sih. Gitu. Jadi emang harus rajin-rajin di-manage juga ya, Sep ya? Benar. Gitu. Ini ada tambahan pertanyaan dari Kak Sania. Pengaruh nggak ya kerjasama media kita dengan bursa informasi kerja atau hal-hal yang dibutuhkan pembaca sehingga traffic kunjungan meningkat dan terus dibaca? Ini maksudnya ngasih backlink gitu ya Mbak? Atau seperti apa ya? Kira-kira seperti apa nih Kak Sania? Apakah kerjasamanya dalam bentuk backlink atau misalkan kerjasama memang kerjasama kedua pihak, kemudian dari portalnya Kak Sania misalkan menaikkan info-info tentang lowongan kerja dari si instansi ini atau apa, atau gimana Kak Sania? Halo Kak. Mungkin aku bantu Kayaknya, aja kali ya Mbak. Boleh, silakan Sep. Kalau bentuk kerjasama kita bisa tentang konten, terus kita lagi kerja sama-sama ini apa ya, bursa informasi kerja, itu bisa aja gitu. As long as kita punya artikel yang berkaitan dengan bursa informasi kerja, atau kita lagi ada kanal tentang lowongan misalnya gitu ya, lowongan, kita bisa kerjasama nih dengan bursa informasi kerja. Dengan catatan kita bisa cari atau minta backlink gitu. Mau dong dari bursa informasi kerja bikin artikel tentang media kita, terus nanti kalian ngasih ya backlink ke aku gitu misalnya, ke website aku gitu, itu bisa gitu. Itu biar apa ya, DAPA atau domain authority. Supaya website kita juga ikut naik ya, Sep ya. Benar gitu Mbak. Jadi aman. Oke. Makasih Septi. Masa. Ini ada juga Raisen dari Ayu, silakan yuk. Dari Warta Ekonomi. Iya, FJPI Jakarta, silakan. FJPI Jakarta, terima kasih waktunya. Aku mau nanya nih, aku newbie juga nih buat belajar SEO juga. Nah ini terkait dengan berita-berita kayak kementerian sih, lebih ke situ. Apa sih yang harus aku tingkatkan biar maksudnya beritanya kan kadang sukain banget gitu kan, namanya rilis sih, lebih ke rilis bukan ke kayak rilis gitu. Kadang kan juga ada yang dibutuhkan dalam jangka waktu lama atau enggak yang basi ya, cepet basi kayak gitu. Itu kira-kira gimana tuh Kak untuk maksudnya biar bagus aja sih gitu. Makasih ya. Sama-sama Kak. Menurut aku ini sih kita juga biasanya banyak banget ya Mbak dapat artikel-artikel rilis kayak gitu. Nah emang untuk view-nya emang agak kurang ya. Kenapa? Mungkin karena user itu juga jarang tahu atau mau cari ya dari Google ya tentang acara itu misalnya. Tapi kalau misalnya kita boost di sosial media, dia bakal banyak gitu. Jadi menurut aku itu usernya juga beda lagi nih journey-nya gitu. Kalau misalnya dari press release seperti itu atau ada acara gitu ya, itu kita bisa cari
mungkin dengan keyword exactnya, misalnya kemarin tuh ada apa dari mana ya? Aku lupa, tentang bahas tentang G20 misalnya gitu kan. Nah, itu kita bisa bahas itunya. Jadi ketika user tahu dari sosial media, oh acara apa Kemenkumham ada acara tentang G20 nih gitu kan. Ya udah aku cari di Google deh beritanya gitu. Jadi journey-nya mereka tahu dulu dari sosial media, terus baru kita nanti mereka cari di Google gitu untuk itu. Nah, kalau menurut aku hal yang seperti itu, press release dan lain-lain itu beda journey sih kalau menurut aku. Jadi mereka taunya dari sosial media juga bisa, dari TV juga bisa. Terus kalau kepo, kalau ada perasaan kepo, baru dia akan cari di Google gitu. Nah, tugas kita sebagai SEO gimana caranya ketika user-user yang kepo ini tadi nyari di Google, kita harus ada di peringkat pertama gitu kan. Nah, caranya dengan apa? Kayak tadi yang aku sebutin sih, kayak yang pertama URL-nya harus exact gitu. Terus udah gitu harus ada keyword-nya, terus udah gitu nggak usah pakai kode simbol-simbol atau angka gitu. Di dalamnya juga harus SEO friendly. Dari judul, meta title, description-nya juga gitu. Jadi hal itu sih yang bisa dioptimalkan gitu. Oke. Gimana Ayu? Siap Kak, makasih. Sama Kak. Oke, makasih Ayu. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Olha. Jadi Kak Olha mau tanya lagi, kenapa ya yang sering dicari itu berita kriminal? Kalau berita budaya atau berita umum kurang sekali viewernya. Terus apakah perlu kita langganan SEO premium? Keuntungannya apa kalau premium? Silakan Seth. SEO premium hubungi saya kali ya. Apa namanya? Kalau di Indonesia sendiri itu usernya paling suka kriminal, kekayaan, itu udah paling gede. Kalau budaya emang kurang, tapi kalau usernya di Indonesia sendiri itu paling gede di kriminal sama di apa tadi Mbak, kriminal sama kekayaan gitu, kekayaan. Misalnya menteri siapa itu tuh kayak apa tuh? Misalnya kekayaan Raffi Nagita dan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu langsung banyak yang cari tentang kekayaan, rumahnya seperti apa, itu banyak yang cari. Karena pada dasarnya user-user Indonesia ini sifatnya kepo gitu ya. Jadi tentang kriminal, kekayaan, menteri-menteri itu sangat tinggi gitu kalau di news ya gitu. Kalau misalnya berlangganan SEO premium, ini aku kurang ini sih. Kalau SEO premium tuh SEO spesialis kali ya. Kalau misalnya sebuah website gitu mau dibenerin gitu secara SEO-nya itu bisa banget gitu. Banyak banget SEO spesialis yang biasanya side job untuk benerin website gitu ya, untuk datengin traffic dan lain-lain gitu. Kalau keuntungannya kalau pakai premium, selain websitenya bisa ke indeks Google dengan cepat, kita juga bisa biasanya diskusi sama SEO spesialisnya gitu. Ini spesialisasinya mau di mana, keyword-keyword yang mau kita naikin apa aja nih biar traffic kita naik gitu. Gitu sih Mbak. Oke. Thank you, Seth. Masih ada lagi nih beberapa pertanyaan. Ini di sini sih tertulisnya iPhone, aku nggak tahu siapa ini, tapi pertanyaannya menarik banget juga. Jadi kalau yang dari harian, ke-mute Kak. Ya, saya Mbak, langsung aja ya Mbak ya. Oke. Langsung aja, silakan. Boleh banget. Dari Kalimantan Selatan. Segini Mbak, selama ini dari harian migrasi ke digital. Nah, kita sejak awal memang sudah ada website dari dulu. Terus kita coba untuk langsung kita jadikan online. Mbak, sangat berat banget untuk menarikkan viewer gitu. Nah, saya ini pertanyaan saya, apakah saya harus membuat online baru atau terus gimana terus dengan website yang lama gitu. Nah, kalau baru itu yang kadang-kadang menjadi permasalahan kami, dan kami sampai sekarang belum ada jawabannya. Sudah berusaha nanya-nanya, jawabannya nggak susah. Kalau kita harus buat online baru kan terus gimana website yang lama gitu, nah Mbak. Atau ada tip khusus gitu Mbak, kalau ada mohon dijelaskan di forum ini. Terima kasih Mbak.
Sama-sama. Kalau menurut aku sih nggak perlu bikin website baru ya, cukup dengan website yang itu aja, tapi kita bisa optimalkan. Baik kalau misalnya secara SEO gitu ya, ini udah oke nggak ya, website ini gitu, page load-nya dan lain-lain. Jadi kalau misalnya saya saranin, emang nggak cuma dari artikel aja sama berita yang kita sampaikan, tapi kalau untuk website atau dunia digital ini lebih complicated gitu. Dari segi codingannya, dari segi apakah itu udah ke indeks Google atau enggak, terus dari page load-nya, banyak banget hal yang harus kita pikirkan gitu. Ketika, Mbak saya udah bikin nih, paling cepat itu website saya loh kemarin, tapi nggak muncul di Google. Nah, kita bisa lihat tuh dari situ, oh ini tuh emang nggak bisa ke indeks Google karena secara teknikal emang nggak di-allow atau apa gitu. Jadi banyak hal yang harus kita lihat sih kalau di dunia digital itu ya, nggak cuma dari sisi konten dan kecepatannya aja, tapi kondisi websitenya juga. Apakah dia udah website SEO friendly, ataukah websitenya udah sehat, apakah websitenya udah page load-nya bagus, dan lain-lain sih. Gitu, Mbak. Masih ke-mute, Mbak? Ke-mute, Mbak. Kak. Ke-mute. Halo? Ke-mute, Mbak? Masih di-mute, Kak. Oh iya, Mbak, memang selama ini website yang lama itu kalau memang berita yang news itu memang cepat gitu, tapi lambat banget untuk bisa misalnya dicari, misalnya Kalimantan Post ini sangat berat untuk di Google. Nah, itu yang perlu saya perbaiki apa aja, Mbak, yang tadi Mbak? Secara teknikal sih, secara teknikalnya banyak banget gitu. Nah, ini kalau boleh tahu usia websitenya itu sendiri berapa tahun? Atau masih baru? Websitenya udah lama, Mbak. Kami memang udah persiapan itu. Nah, kemudian ini kan mau migran, mau cepat gitu. Tapi kan online sekarang tuh menjamur, bahkan setiap hari. Iya, benar. Tapi mereka ini kadang-kadang saya lihat, kok kata-kata melihat berita kok dari kami, tapi kok mereka cepat gitu. Iya. Keselnya di situ, Mbak. Iya. By the way, di IDN Times sendiri juga ada kayak gitu kemarin. Jadi ada beberapa media yang ngopas banget gitu, tapi ternyata pas diselidiki emang media-media ngaco lah medianya gitu. Tapi emang kopas dari segi logo, gambar dan lain-lain. Nah itu kita kalau di IDN sendiri kita bisa bisa bilang ya Mbak Umi ke Pops untuk menanganin itu gitu, untuk bisa di take down. Nah kalau misalnya emang ngeselin banget sih ya yang kayak gitu-gitu tuh emang ngeselin banget. Jadi biasanya kita lihat dulu sih kalau kayak gitu dari segi SEO-nya, dari segi banyak hal gitu, teknikalnya juga gitu. Itu kalau kita kerjain di IDN sendiri kerjaannya juga banyak banget ya untuk yang secara teknikal gitu. Semakin besar websitenya emang semakin banyak hal yang kita harus perhatikan gitu, baik teknikalnya, codingnya, semuanya banyak banget gitu yang harus kita lihat gitu. Dan itu nggak butuh waktu yang bentar gitu, tapi berbulan-bulan gitu, Kak, untuk menyelamatkan website kita gitu. Jadi lebih baik pertahankan website itu, ya, tapi di-upgrade sedemikian lebih lagi ya, Mbak. Lebih teknikalnya lebih oke lagi gitu. Oke. Karena usia website sangat menentukan ya, Kak Septi ya. Benar. Usia website juga sangat menentukan. Sayang banget kalau udah website udah lama, terus kita take down, terus kita bikin lagi tuh sayang banget gitu. Mendingan kita perbaiki. Apalagi kalau trafficnya sudah lumayan nih. Iya, gitu. Sayang banget kalau dimatiin. Betul, kita perbaiki aja gitu. Nah, perbaikinya pun mungkin bisa lebih user friendly, bagaimana caranya kayak misalkan pembaca bisa lebih mudah mengakses gitu. Seperti itu juga bisa ya, Sep ya? Bisa banget, Mbak, kayak gitu. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan sih kalau kayak gitu, bedah website. Iya, bedah website nih Kak kayaknya. Mungkin bisa Mbak, perlu ada nanti session bedah website, Mbak. Siap. Silakan Kak Awi ya dicatat. Makasih, mohon maaf. Makasih. Ya. Ini kayaknya ada pertanyaan terakhir di chatbox dari Kak Awi ya, Kak? Atau iya. Mau dibacain apa langsung, Kak? Langsung aja, Kak ya. Mbak Umi aja lah. Oh, oke.
Jadi ada 4 pertanyaan dari Kak Awi ini. Bagaimana cara mencari evergreen keyword? Itu pertanyaan pertama. Kemudian artikel yang bagus menurut Google yang seperti apa selain yang tidak plagiat? Yang ketiga, apakah setiap mau buat berita kita harus buka Google Trend dulu? Terus yang keempat, cara menggeser media besar yang menimpa berita kita gimana? Nah, menarik nih pertanyaan dari Kak Awi. Pertanyaannya menggeser media besar gitu loh. Pertanyaannya takut banget nih ini kayaknya ya Mbak. Yang pertama kalau cara mencari evergreen keyword kayak gimana, ini biasanya SEO spesialis udah punya ini ya Mbak, dashboardnya sama instingnya tuh udah kuat banget gitu. Kalau misalnya lagi tren tentang Safa, kita cari evergreen keywordnya seperti apa. Nah tadi juga evergreen keyword kan macam-macam ya bentuknya, ada yang abadi, terus ada yang momentum juga. Nah yang abadi ini biasanya kita cari pakai tools gitu. Misalnya kita bisa nih nyuri artikel-artikel atau keyword-keyword evergreen dari kompetitor kita. Misalnya aku mau ambil dari Kumparan nih menangnya apaan sih? Kita ada namanya toolsnya Ahref yang tadi aku tulis. Nah dengan Ahref kita bisa lihat kekuatannya si Kompas nih apa, si kompetitor ini tuh apa gitu. Di keyword evergreen-nya apa? Bisa kita ambil gitu dengan menggunakan tools tertentu. Tapi kita harus nge-create artikelnya beda angle sama yang punya si kompetitor itu ya, nggak boleh sama. Atau enggak kita ya nggak boleh plagiat gitu. Atau enggak kita bisa menang dari sisi listikelnya. Mereka punya 7, kita bisa bikin baru dengan 10 listikel misalnya seperti itu. Jadi kalau untuk evergreen keyword bisa dicari di mana aja. Kita bisa lihat kompetitor, kita bisa tadi Google Trend, Google related search, sama yang terakhir itu tadi apa ya Mbak, Google Trend gitu ya. Google Trend ya, sama suggestion itu juga kita bisa lihat di sini. Biasanya seorang SEO kalau misalnya nih kita ada main keywordnya, kita kayak punya dashboard sendiri, misalnya main keywordnya cara menghilangkan jerawat. Nah nanti kita jembrengin lagi tuh Mbak, jadi kayak cara menghilangkan jerawat untuk pria, wanita, anak muda, terus nanti dijembrengin lagi skincare untuk yang menghilangkan jerawat pria dan lain-lain. Itu jadi kayak satu main keyword bisa kita jembrengin lagi ke bermacam-macam keyword evergreen lainnya gitu. Jadi berangkat dari satu main keyword kita bisa bikin root-nya gitu seperti apa gitu. Gampangnya seperti itu. Terus yang kedua, apakah artikel yang bagus menurut Google ya seperti apa? Selain tidak plagiat. Selain tidak plagiat itu adalah artikel yang biasa dicari sama user. Kan tujuan kita untuk produksi artikel adalah menjawab kekepoan user-user kita gitu kan. Nah, jadinya artikel yang bagus adalah artikel yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, sekarang ada kan ya tentang question di Google kayak muncul ya ketika kita nyari apa, biasanya orang juga nyari bagaimana cara menghilangkan jerawat, berapa lama, bla bla bla. Nah, itu kita juga bisa bikin artikelnya gitu di based on si pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Jadi kalau misalnya saya ditanya kayak gini, ada gimana cara bikin artikel yang bagus, yang menurut Google bagus, tapi selain tidak plagiat apa, yaitu adalah menjawab kebutuhan user apa sih. Misalnya aku pakai exact keyword aja kayak berapa lama menghilangkan jerawat gitu. Ini faktanya atau ini jawabannya. Biasanya kayak gitu sih. Gitu. Jadi sekarang lebih ke langsung exactnya apa. Mereka cari apa gitu. Terus yang ketiga, apakah setiap mau buat berita kita harus buka Google Trend dulu? Nggak harus sih. Ini biasanya tugasnya SEO sih untuk seorang SEO spesialis untuk lihat Google Trend yang lagi tren 4 jam terakhir itu apa sih, baik dari misalnya aku lagi pegang kanal food ya, jadi untuk kanal food biasanya strong keywordnya itu ada resep dan lain-lain. Nah aku lihat resep di Google Trend tadi, oh ternyata yang lagi rame tentang resep bolu misalnya kayak gitu, 4 jam terakhir yang dicari sama orang. Nah aku langsung request ke editorial, Mbak request tentang resep bolu ya lagi trending nih gitu. Nah itu biasanya langsung kemakan sih. Jadi kalau seorang SEO spesialis harus aware juga, setiap 4 jam sekali aku cek Google Trends ya, apakah ada yang baru atau enggak. Nanti kalau misalnya udah ada, kita bisa langsung request artikelnya gitu sih untuk di Google Trend. Dia sifatnya lebih ke biasanya artikel-artikel yang evergreen ya, yang lagi trending dicari, banyak dicari gitu. Terus yang terakhir, cara menggeser media besar yang menimpa berita kita kayak gimana? Ini juga pertanyaan yang sering diajukan nih Mbak di kantor juga.
Kalau menurut aku sih bisa juga untuk beberapa case kita juga ada di peringkat pertama. Misalnya kalau kita produksi beritanya lebih cepat, ini case-nya breaking news ya. Kalau kita produksi beritanya lebih cepat dan berita susulannya banyak, itu kita bisa tuh ngegeser media-media besar gitu. Misalnya IDN Times sama Detik ya, misalnya kan juga Detik kan lebih lama ya websitenya. Itu caranya adalah salah satu caranya adalah kita harus lebih produksi artikelnya harus lebih cepat gitu dibandingkan si company yang besar ini gitu. Misalnya tentang breaking news ya, pesawat jatuh, kalau bisa IDN lebih cepat dan lebih gercep nih untuk artikel-artikel lainnya yang akan menyusul gitu sih kalau menurut aku. Nah, semakin cepat nanti Google juga ngelihat, wah ini nih media ini juga gercep nih, gue bilang dia aja gitu sih kalau menurut aku ya. Gitu. Itu case-nya untuk breaking news. Kalau untuk yang evergreen keyword, kita bisa banget untuk ngalahin yang media besar ya. Saat ini juga ada beberapa strong keyword dari IDN Times juga yang perform di peringkat pertama, bahkan ngalahin gitu. Nah, ini jago-jagoannya dari editorialnya juga, dari SEO-nya juga, dan dari kesiapan website-nya juga gitu. Apakah bisa nggak sih nge-beat mereka gitu. Gitu, Kak. Oke, thank you. Septi, gimana Kak Awi? Ya, makasih banyak ya, Septi. Satu lagi boleh nggak? Mau nanya, boleh. kalau IDN Times itu kan ciri khasnya listikal itu kan? Ya. Apakah itu karena untuk meningkatkan SEO juga ya, gitu ya? Kemudian kalau soal angka, tadi kan Septi cerita tentang angka unik itu ya. Angka unik itu angka-angka berapa aja sih gitu. Nah, tadi kan 10, 25 gitu ya. Apakah kalau misalnya angkanya 4, 6 tidak menarik gitu? Apakah ada angka yang menarik? Itu aja. Terima kasih. Kalau di listicle itu di IDN Times karena Gen Z sama milenial itu lebih suka artikel yang listicle gitu kalau di IDN ya. Dan juga secara SEO listicle tuh lebih mantap gitulah kalau bisa ada highlightnya lah di setiap listicle-nya ya kan. Jadi kayak secara SEO tuh lebih oke gitu. Terus kalau pertanyaan terakhir tadi apa Mbak tadi Mbak pertanyaan terakhir aku lupa. Angka unik. Oh, angka unik. Nah, kalau angka tadi kan 10, 25. Kalau angka 4, 6 gitu tuh menarik nggak? Nah, itu. Nah, kemarin tuh angka unik ini sebenarnya ada waktu pas aku belajar SEO, jadi ada riset yang bilang kalau user itu lebih suka angka-angka unik yang bersifatnya ganjil kayak 25, 35 gitu sih, Kak. 9 gitu. Jadi itu ada riset gitu katanya kalau user itu lebih suka ngeklik angka yang bersifatnya ganjil gitu, angka-angka unik dibilangnya gitu. Kayak 10, 20 itu juga oke gitu. 10, 20, 30 kelipatan itu oke dan sisanya itu kayak ganjil gitu. 21 gitu. Oh, oke. Gitu. Makasih, Septi. Sama-sama. Lagi boleh nggak, Bu? Oh, boleh, silakan. Kita masih ada waktu karena kita sampai jam 3 insya Allah. Tapi kalau masih banyak pertanyaan silakan. Sampai maghrib ya? Sampai maghrib. Maaf satu lagi aja. Nggak apa-apa, silakan Kak. Kalau sekarang membuat online baru lagi, sekarang kan menjamur banget gitu loh. Masih prospek nggak kira-kira Mbak? Itu aja. Dan apa supaya bisa cepat booming, apa yang harus dipersiapkan? Soalnya kita ini Mbak kadang-kadang terikat, kita tahu kode etik, jadi kita harus patuh kode etik di sisi lain. Tapi kawan-kawan yang tidak punya punya online baru, mereka tetap dengan gaya bahasanya yang tren, dan akhirnya kita nih kadang-kadang agak menggundel gitu. Nah, gimana menurut Mbak? Mohon maaf pertanyaan lagi. Nggak apa-apa. Kalau menurut aku online ya tetap akan menjadi sesuatu yang besar ya, karena semuanya informasi pasti dari mobile gitu kan, dari desktop juga. Orang nggak akan mati sih kalau menurut aku untuk media online ini gitu. Nah,
tergantung dari kitanya nih untuk growing-nya itu seperti apa, terus mau ngegedeinnya itu seperti apa, terus kayak baik dari sisi teknikalnya, konten-konten kita, pilar-pilar yang kita usung itu seperti apa. Nah kalau misalnya kayak tadi teman-teman yang lainnya nggak pakai pilar yang kata-katanya ya itu balik lagi ya ke medianya. Kalau misalnya nih ada media yang pakai bahasanya lebih vulgar dan lain-lain, itu kan berdampak pada brand itu sendiri gitu. Kalau di IDN Labs memang tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu gitu. Jadi berdampak pada brand kita juga, trust user kita ke kita juga gitu untuk buka. Misalnya ada yang pertama, misalnya kita cari berita tertentu gitu. Ada IDN Times, ada media yang vulgar sama Kompas gitu. Orang-orang atau user yang udah tahu nggak mungkin akan ngeklik itu sih gitu, kayak ngeklik yang media yang vulgar, dia pasti ngeklik media yang trusted gitu, yang oke, kontennya yang bagus gitu. Jadi penggunaan kata-kata vulgar itu juga berdampak pada brand kita sih sebenarnya, value-nya itu mau kemana gitu sih kalau menurut aku. Makanya di IDN Times itu nggak boleh banget pakai kata-kata vulgar dan lain-lain. Jadi kita mengusung pilar, jadi biar brand kita tuh emang ya trusted gitu, bagus gitu. Gitu Kak, menurut aku. Nambahin sedikit kali ya, Sep ya, untuk Kak Sunarti. Kemarin saya sama Kak Awi, sama Ita juga masih ikut kelas di One Infra ya terkait ABC digital. Jadi di situ juga dibahas bagaimana sih kalau misalkan kita mau bikin website, apa sih yang ditentukan pertama kali gitu. Jadi kalau saran dari trainernya tuh memang kita penting banget menentukan audiens dulu nih Kak Sunarti. Jadi kalau kita udah pasti audiensnya siapa, nah itu kita akan lebih gampang membuat artikel atau misalkan kita jadi udah tahu nih, jadi audiens kita siapa, ditujukan untuk siapa. Jadi ketika kita bikin artikel kita sudah mengarah ke sana gitu. Jadi itu mempermudah. Jadi segmented, kita udah tahu audiens kita, misalkan kayak IDN Times, milenial dan Gen Z gitu kan. Jadi udah kita artikel-artikel kita harus berbau milenial dan Gen Z, apa yang dimaui oleh milenial, apa yang dimaui oleh Gen Z. Jadi lebih tersegmented gitu. Dan kita audiens kita lebih jelas sehingga kita juga artikel-artikel kita juga lebih jelas mengarah kemana gitu. Itu sih sharing sedikit dari training kita kemarin gitu loh. Kak Sunarti mungkin bisa sedikit bantu gitu. Dari teman-teman lain mungkin ada yang mau ditanyain? Iya, sama-sama. Dari teman-teman lain ada yang, ada di chat lagi ya. Oke, sip. Izin tanya nih Kak Septi dari Kak Yuke Singgalang. Satu lagi, kalau pindah dari Blogger ke WordPress butuh waktu berapa lama? Terus apa berita yang sudah tayang sebelumnya tetap ada Kak Septi? Oke. Kalau dari kalau misalnya migrasi kayak gini cepat ya, biasanya tergantung dari banyaknya konten dan lain-lain. Kalau berita yang sudah tayang sebelumnya bisa ada atau enggak, tetap bisa ada kok gitu. Jadi tergantung sama package-nya itu seperti apa gitu. Bisa redirect ya Kak Septi ya? Bisa. Benar. Jadi artikel yang lama ketika diklik masuk ke blogernya Kak Yuke, dia nanti kita harus pakai sistem direct gitu Kak, ketarik ke WordPress. Nah itu bisa Kak. Benar. Biasanya kayak gitu. Dengan sistem redirect. Mekanisme itu. Oke. Masih ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Mungkin satu lagi ya Sep ya dari saya. Boleh. Takut jadi jadi kan gini, kan kalau kita kan pakemnya Google ya. Nah Google itu kan sering banget ngubah algoritma nih. Nah, bagaimana caranya kita tahu Google tuh mengubah algoritma, dan apakah prinsip SEO-nya akan tetap sama kita pakai atau enggak, atau gimana? Mungkin saya bisa jelasin. Oke. Nah, ini algoritma sendiri dibuat sama Google itu untuk memanjakan user gitu. Jadi baik dari algoritma yang mobile index first page misalnya, dia memanjakan user karena user lebih banyak akses Google tuh dari mobile gitu. Yang tadinya media-media ini fokus di desktop, kemudian digoncang dengan algoritma yang seperti itu. Mau nggak mau, media ini akan bikin websitenya lebih mobile friendly nih. Caranya gimana? Kita aduk lagi gitu kan ya Mbak. Jadi fokusnya si Google ini akan memanjakan usernya biar tetap stay di sana dengan algoritma-algoritma barunya.
Nah, sebagai SEO gimana nih Sep, biar kalau misalnya ada algoritma baru, kita harus bikin sesuatu yang baru dong gitu. Enggak sih, tapi kita harus nambah sesuatu yang baru. Misalnya sekarang nih yang baru Google tuh lebih suka gambarnya yang lebih light, yang lebih colorful, misalnya seperti itu. Nah, kita harus nambah sesuatu yang baru nih. Kita bisa sajikan algoritma baru ini, terus yang kita pelajarin, apa yang harus kita improve di website kita ke engineer gitu. Kayak, Mas, ini tuh dari Google, dia tuh lebih suka yang kayak gini-gini loh. Kita harusnya kayak gini nih, yuk kita kerjain gitu. Biasanya kayak gitu sih. Jadi, as long as kita nggak plagiat, as long as kita SEO friendly, menjalankan syarat-syarat dari Google itu sebelumnya, algoritma dari sebelumnya itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ketika ada algoritma baru, baiknya kita nggak cuma cuek aja, tapi kita harus kayak catching up gitu loh, harus menerima dan ayo kita ngelakuin ini, ada sesuatu yang baru, ada algoritma baru, kita harus ngelakuin ini di website kita gitu. Gitu sih Mbak. Oke, makasih banyak Sep. Sama-sama Mbak Umi. Oke, masih ada waktu sekitar 5-10 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Masih ada, silakan. Kalau belum ada, Saya lah. Silakan Kali. Kalau misalnya media kita itu kan tadi kan dibilang sama Mbak Umi juga ya, hasil pelatihan kemarin kita menulis itu sesuai sama siapa yang jadi audiens gitu ya, sukanya apa. Kalau misalnya gini, media kita ini kepingin kita buat untuk tulisan-tulisan inspiratif gitu ya, sosok-sosok inspiratif atau apa gitu. Sementara kalau tadi kata Septi, yang banyak dicari orang kan bukan itu ya. Tadi yang dicari itu kriminal, apalagi kekayaan gitu. Nah, bagaimana caranya supaya berita-berita yang tentang inspirasi itu bisa tinggi juga searchingnya? Itu aja. Oke. Jadi kalau menurut aku ini user yang kita tembak tuh berbeda-beda. Baik misalnya nih Sosiola, dia adalah website ya, selain ngejual dia juga nge-grab beauty community gitu kan. Jadi kayak perempuan-perempuan yang suka skincare, make up dan lain-lain gitu. Jadi dia nggak akan bisa nge-grab cowok, misalnya cowok manly yang nggak suka make up gitu. Jadi menurut aku user-usernya ini berbeda-beda. Nah kalau di IDN sendiri kan karena kita mempunyai banyak kanal, terus kita juga ada kanal inspirasi juga, jadi usernya beda-beda gitu. Kita bisa nge-grab audience sebanyak mungkin. Tapi kalau misalnya segmented seperti itu, kita emang usernya emang nggak terlalu banyak, tapi ada nih yang nyari. Nah kita tugasnya adalah gimana cara kita perform di peringkat pertama, terus konten-konten seperti apa sih yang disuka sama user kita ini yang udah kita targetkan gitu, inspirasi yang seperti apa yang mereka butuhkan gitu. Nah kita harus tahu itu sih gitu. Emang audiens yang datang emang nggak sebanyak yang kayak datang di IDN yang punya banyak kanal gitu dan punya banyak user dengan keinginan atau segmented user lah gitu. Jadi kalau di IDN kan ada otomotif, ada hype, ada live, ada DIY dan lain-lain. Jadi semua user kita bisa grab. Tapi kalau misalnya untuk segmented website seperti ini emang ada user-user tertentu sih gitu. Yang harus kita tahu dia maunya apa sih gitu sih. Itu PR-nya juga sih, gimana caranya gitu. Kita harus lihat misalnya dari aku masih belum pernah lihat atau ngeriset website inspirasi atau inspirasi kayak gitu ya. Jadi mereka suka audiensnya yang seperti apa, terus mereka audiensnya itu suka yang seperti apa, aku belum pernah ngeriset sih Mbak. Jadi kalau misalnya kayak gitu, aku harus deep analisa gitu sih, deep analysis untuk website itu sendiri. Oke, makasih Septi. Sama-sama. Biasanya bisa dilihat di Google Analytics sih Kak. Jadi kayak topik-topik seperti apa yang disuka, biasanya itu yang akan aku terus cecer gitu untuk produksi artikel-artikel yang berbau seperti itu. Kita bisa cek di analitik gedenya seperti apa gitu. Gitu Kak. Oke, sip. Makasih. Thank you Mbak Umi. Sama. Makasih. Oke,
Masih ada pertanyaan? Waktunya sudah mendekati jam 3 ya. Kalau misalkan belum ada pertanyaan lagi, mungkin gimana Kak Awi? Udah cukup teman-teman? Oke Mbak. Kalau bisa ditutup ya? Iya, oke. Langsung kita tutup aja ya. Terima kasih banyak Septi. Semoga insightful dari Septi yang keren banget ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama setidaknya kita jadi tahu apa aja sih yang terkait dengan SEO. Ternyata tidak semudah itu gitu loh. Ternyata mau bikin website baru harus banyak juga nih artikelnya, nggak cuma sedikit ya gitu ya. Kemudian dari ternyata kalau misalkan bikin website baru juga kita mesti tahu apa yang harus kita lakukan, kemudian bagaimana cara kerja SEO-nya, apakah kita harus punya SEO spesialis atau bisa kita optimasi sendiri dan lain-lain. Jadi terima kasih banyak Sep. Ini ada permintaan apakah materinya bisa di-share dari teman-teman? Bisa. Oke, nanti aku kirim ke Mbak Umi ya. Ya, oke. Boleh nanti saya ini ke Kak Awi biar di-share ke teman-teman. Sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu ya, nggak sah kalau belum foto bareng. Benar. Dari Kak Awi ya, Kak Awi yang cekrek-cekrek ya. Mohon teman-teman untuk buka kamera ya, biar kita bisa foto bareng. Oke, Mbak Umi. Terima kasih banyak. Oke. Bentar ya. Lagi lihat. Ya oke, kawan-kawan silakan dibuka kameranya, senyum ke kamera. 1, 2, 3. Ini saya halaman yang pertama, kemudian yang kedua. Oke, terima kasih. Sudah Mbak. Oke, makasih banyak Septi dan teman-teman, Kak Awi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Thank you semuanya. Makasih Mbak. Makasih Mbak Septi. Ya, sama-sama. Makasih Mbak. Makasih ya kawan-kawan semua sudah hadir. Ketua. Ya. Makasih Mbak Narti. Mudah-mudahan websitenya makin ini ya. Bisa makin bagus. Thank you. Makasih. Iya, Mbak. Guru. Apa Sania? Ada. Cece absennya tadi aku ketendang Cece. Hah? Maaf lahir batin ya buat semua. Absennya ketendang. Maaf lahir batin. Ya, nanti ada absennya tadi ketendang. Sama-sama. Oke. Halo kita. Cece kirim di link absennya lagi bisa di chat. Bisa. Ya, makasih. Di sini nanti bisa di sini. Oke, ntar ya. Jangan lupa ya nanti tanggal 28 kegiatan kami diramaikan lagi. Aman. Oke. Jangan ditutup dulu ya. Oke. Kawan-kawan yang pelatihan jurnalisme investigasi tanggal 4 Juni, kenapa sedikit belum sekali daftar ya? Daftar? Belum buat belum kasih proposal. Ya nggak apa-apa Mbak. Ini mungkin kalau memang sibuk nanti nggak usah kasih proposal aja. Tapi nanti saya umumkan di grup aja ya. Untuk mungkin dikasih jatah aja per cabang berapa. Kan kita ada 14 cabang ya. Jadi setiap cabang mungkin bisa 2 lah. Perwakilannya 2 atau 3. Gitu. Ya Mbak ya, untuk ikut pelatihan yang jurnalisme investigasi dengan Mas Dandi Laksono. Yayan ikut Yan, tanggal 4 Juni Yan. Mas Artinya daftar Mbak. Kemarin kan daftar. Ya. Ditanyai mana proposal jurnalis itunya.
Iya. Itu sebenarnya proposalnya sederhana aja. Kalau nggak buat pun nanti ya udah gitu, nggak apa-apa. Maksudnya kalau yang sudah ada proposalnya, nanti Mas Dandi akan mengupasnya gitu, Mbak. Oh gitu ya. Boleh. Nanti kan kita 2 hari tuh. Jadi hari kedua dia mengupas proposal kita gitu. Jadi supaya lebih lebih banyak dapat praktiknya. Oke. Nanti saya umumkan di grup aja ya, di grup BPH lah gitu, untuk minta perwakilan dari daerah masing-masing aja, masing-masing 2 atau 3 gitu. Makasih. Oke, kawan-kawan, sudah bisa ya kita live ya, kita tutup ya. Terima kasih ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dep. Aduh, makan mulu nih Mbak Narti. Makan. Mbak Narti.